Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengalahkan pria kekar dan menjadikannya sebagai makanan Hamadara raksasa. Setelah mengembalikannya ke dalam ruang lingsu, Xiaoyan mengambil paksa jiwanya dari perutnya dan kembali ke dunia luar. Di medan perang kacau, dengan orang-orang dari dunia iblis kuno serta pasukan kerangka hitam yang dipimpin Yueli, pertempuran itu pada dasarnya menjadi pembantaian sepihak. Hanya masalah waktu sebelum semua tentara Taisu dimusnahkan sepenuhnya. Adapun Xiaoyan, dia memutuskan untuk datang ke kapal Void Taisu secara langsung untuk menghadapi pemimpinnya, yaitu Yang Mulia Su Chao. Saat Xiaoyan mendekat, angin kencang menerpa wajahnya dan memaksanya untuk menghindar. Kemudian satu demi satu energi pedang menyerang dengan suara mendesing. Tetapi dari awal hingga akhir, Su Chao masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah energi pedang ini muncul begitu saja. Xiaoyan melesat pada satu waktu untuk menghindarinya. Saat ini dia hanya berjarak beberapa meter dari Su Chao yang berdiri di atas kapal Void Taisu. Bagus, gunakan kecepatan tercepatmu. Kalau tidak, pedangku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Su Chao memandang Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Sebagai pengikut Pluto, kamu memang memiliki kualifikasi dengan tubuh keabadian fisikmu. Namun sayangnya tubuh fisik apapun tidak berguna di bawah pedangku, ucap Su Chao kembali. Tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya. Sebaliknya dia meremehkan keberanian Xiaoyan. Setelah menghindari beberapa serangan energi pedang, Xiaoyan tiba di depannya dan berdiri di udara kosong. Apa yang tidak disangka Xiaoyan adalah dia sebenarnya dianggap sebagai pengikut gadis kecil itu. Sepertinya dia lebih dikenali sebagai kalangan di antara tentara Senshi. Lagi pula makhluk tertinggi Susang sudah tewas. Kalaupun ada berita reinkarnasi, tampaknya itu bohong. Oleh karena itu Su Chao tidak akan menyangka bahwa yang dia hadapi adalah orang terkuat dalam sejarah Senshi. Terlebih lagi, setelah Xiaoyan baru saja menunjukkan kekuatan keabadian fisiknya, dia hanya mengira bahwa Xiaoyan adalah anggota klan Yuan Shen yang tersisa. Begitukah? Suara dingin Xiaoyan keluar. Pada saat yang sama cahaya keemasan mengalir melalui tubuhnya. Saat Xiaoyan mendekat, semakin banyak energi pedang yang meraung ke arahnya. Tapi kali ini Xiaoyan tidak menghindarinya, melainkan membiarkan pedang itu jatuh ke tubuhnya. Pakaian di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan kulit dengan cahaya keemasan yang tampak tidak bisa dihancurkan. Ketika energi pedang jatuh menimpanya, suara yang tajam seperti benturan logam pun terdengar. Cahaya keemasan memercik kemana-mana. Meskipun energi pedang tajam itu meninggalkan bekas goresan di tubuh Xiaoyan, tapi itu menghilang dalam sekejap. Menarik, kamu sebenarnya bisa memblokir pedangku dengan tubuh fisikmu. Kamu memang memiliki kekuatan, tapi ini hanya sedikit pikiranku, bukan kekuatan sebenarnya dari pedangku. Awalnya, pedang ini disiapkan untuk Pluto kecil itu, tapi sepertinya membunuhmu tidak bisa dihindari. Bisa mati di bawah pedang Void pemburu jiwaku adalah bentuk penghormatan untukmu, ucap Su Chao. Setelah berbicara, telapak tangannya terulur dan dua jarinya disatukan. Pedang Void pemburu jiwa segera mengeluarkan jeritan. Jiwa tak berdosa di dalamnya terus berjuang untuk melepaskan diri dari pedang tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan yang awalnya terlihat tenang di permukaan, langsung terkejut setelah melihat sosok yang dikenalnya di antara jiwa-jiwa yang berjuang itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dengan tatapan serius. Hatinya tanpa sadar berangsur-angsur menegang. Jie, Henchan, Xiaoyan berkata di dalam hatinya saat melihat jiwa yang familiar itu. Meski sudah lama berlalu, namun nama itu tak bisa dihapus dari benak Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menghapus identitasnya menjadi Xiao Feng dan memasuki aliansi abadi, Jie dan Henchan adalah orang pertama yang membantunya. Mereka bahkan membantu pertumbuhan Xiaoyan pada tahap tertentu. Aliansi abadi terletak di kehampaan selatan. Dan Xiao Yueli pernah berkata bahwa aliansi abadi telah dihancurkan oleh Taisu. Dapat dibayangkan pertumpahan darah seperti apa yang terjadi di sana. Dan organisasi bunga pantai mungkin tidak bisa lepas dari pembantaian tersebut.
Melihat jiwa menyakitkan Henchan, sepertinya dia telah lama kehilangan akal sehatnya dan hanya tersisa rasa sakit yang tak ada habisnya. Mata Xiaoyan menjadi sangat dingin. Selain keduanya, Xiaoyan juga mengingat Jianzu, Wu Shen, dan Song Aule. Hanya saja, dia tidak tahu kemana mereka pergi. Apakah mereka mati dalam pertempuran atau apakah mereka masih bertahan? Ini adalah sosok-sosok yang masih ada dalam ingatan Xiaoyan. Di masa lalu, sejak identitas Xiaoyan terungkap dan dikabarkan mati di tanah hukuman dewa, mereka juga memilih meninggalkan aliansi abadi. Dan mereka berhasil keluar dari aliansi abadi tanpa bantuan organisasi bunga pantai. Meskipun mereka awalnya berada di bawah komando Jin Taiwei untuk membunuh Xiaoyan, namun mereka rela membangkang demi membantu Xiaoyan begitu mengetahui identitasnya. Oleh karena itu Xiaoyan juga menganggapnya sebagai temannya. Meski bukan teman dekat, mereka sudah meninggalkan kesan mendalam untuknya. Sejak Xiaoyan meninggalkan aliansi abadi, keberadaan mereka sudah tidak diketahui lagi. Sekarang ketika Xiaoyan melihat jiwa Henchan dijadikan pengorbanan pedang Void, hal ini membuatnya menjadi emosional. Sepertinya ada orang yang kamu kenal di sini. Jangan khawatir, ada banyak jiwa yang tak berdosa di pedang ini. Bahkan ada beberapa yang masih dibudidayakan. Kamu seharusnya mengenali mereka. Su Chao segera mengetahui perubahan suasana hati Xiaoyan dan ingin menggunakan ini untuk menghancurkan pertahanan Xiaoyan dan merusak suasana hatinya. Benarkah? Aku juga memiliki beberapa jiwa Taisumu di bendera penekan jiwaku. Seharusnya kamu mengenalinya. Jika tidak salah, orang yang bernama Sulin juga ada di dalamnya. Namun itu tidak penting, karena kamu juga akan menjadi jiwa di benderaku, ucap Xiaoyan. Dia segera menenangkan hatinya. Xiaoyan tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang baik dan tidak akan mudah untuk menghadapinya. Aura yang terpancar bahkan jauh lebih kuat dan menindas daripada Sulin. Meskipun keduanya belum bertarung, pada dasarnya Xiaoyan yakin bahwa kekuatan aturan yang dipahami Su Chao seharusnya jalan pedang. Perasaan tajam yang terpancar dari tubuhnya tidak salah lagi. Xiaoyan juga merasakan kekuatan yang kuat ini. Namun itu tidak membuatnya takut sedikit pun. Sebaliknya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kamu cukup sombong. Sangat menarik untuk dilihat. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan pedangku. Su Chao mengangkat jarinya. Pedang Void pemburu jiwa di depannya dipenuhi dengan energi hitam, seolah-olah dipegang oleh hantu jahat dan menebas ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang yang menakjubkan tiba-tiba melesat keluar, membawa kekuatan yin yang dahsyat. Kekosongan bergetar hebat dan bahkan udara kosong pun terkoyak olehnya. Xiaoyan mendengus dingin. Dengan pikirannya, pilar Tianjun seukuran jarum terbang keluar dari antara alisnya. Kemudian tubuh Xiaoyan mengembang menjadi ribuan kaki, dan pada saat yang sama pilar Tianjun itu juga membesar. Dingmo, tolong bantu aku bertarung lagi, ucap Xiaoyan. Dingmo muncul keluar dari bendera penekan jiwa, kemudian tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Keberadaannya langsung membuat senjata surgawi seperti pilar Tianjun memiliki aura yang jauh lebih kuat. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak menerobos keabadian dewa, menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yuan Shen yang berada di ranah luhur juga setara dengan keabadian dewa. Selain itu kekuatannya adalah kekuatan aturan milik Xiaoyan. Tingkat dominasinya tidak kalah dengan terobosan keabadian dewa. Kekuatan keabadian fisik lebih sederhana. Saat tubuh Xiaoyan membesar, kekuatan fisiknya juga semakin lebih kuat. Sambil memegang pilar Tianjun, Xiaoyan menabrak cahaya pedang yang bersiul. Dampak yang sangat dahsyat itu hilang, tapi tubuh Xiaoyan masih terus membesar. Raksasa itu memegang pilar yang seperti menopang langit dan bumi dan melambaikannya dengan keras. Warna langit berubah, awan hitam bergulung, dan seluruh bintang Hongmeng terus bergetar hebat saat ini. Tidak baik membuat menderita seperti ini hanya dengan satu tebasan pedang. Su Chao memandang raksasa yang menutupi langit dan matahari, tapi matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Baginya, menjadi besar tidak berarti kekuatannya kuat. Kamu cukup berisik. Suara rendah dan dalam Xiaoyan terdengar seperti guntur. Tubuhnya sekali lagi meledak. Keabadian fisik super raksasa adalah eksistensi unik di antara seluruh klan Yuan Shen. Begitu muncul, ia pasti berasal dari garis keturunan raja dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Tidak akan ada batasan atas ukuran tubuhnya. Saat tubuhnya membesar, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara signifikan. Pada titik ini, seseorang bahkan dapat menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.